Ucapan terima kasih spesial untuk @Yurazeshi. Untuk Kak Yurazeshi yang luar biasa, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala dukungan dan semangat yang telah Anda berikan. Baik itu melalui donasi, komentar positif, interaksi, atau sekadar hadir sebagai pendukung setia, setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda, membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaik kami untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada Kakak berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Dan untuk yang lainnya, apabila ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan EAI, atau mentraktir cemilan atau kopi, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Uhuk. Mike Joseph mengeluarkan sapu tangannya, menutup mulut, lalu batuk beberapa kali. Kabut asap di distrik pabrik jauh lebih tebal dibandingkan tempat lain. Udara tampak keabu-abuan dengan semburat kekuningan, seolah penuh debu yang melayang. Sesekali, tercium bau menyengat dan menyesakkan, bahkan bagi tuan reporter yang sudah lama terbiasa dengan udara Backland, aroma itu terasa sulit ditahan. Ia menoleh ke arah klien yang juga sedang batuk pelan. Aku selalu menjadi pendukung kuat, pembentukan Dewan Nasional Pencemaran Udara, dan pengawas industri alkali oleh pemerintah, tapi baru hari ini aku sadar betapa parahnya masalah ini. Kalau tidak diambil langkah yang efektif, ini bisa jadi tragedi di masa depan. Klien berusaha keras membersihkan hidungnya yang tersumbat. Mungkin seluruh Backland akan diselimuti kabut asap pekat, hingga jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Dan bukan tidak mungkin, dalam keadaan seperti itu, seorang dewa jahat bisa turun atau lahir, pikirnya dalam hati. Patwa Kohler tidak sepenuhnya memahami pembicaraan itu. Ia membersihkan tenggorokannya yang dipenuhi dahak kental, lalu menuntun reporter dan detektif itu melewati seorang penjaga, menuju pabrik timah. Sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Mereka bekerja dengan sibuk tanpa perlindungan apapun, dan lantai pabrik dipenuhi debu. Melihat butiran-butiran kecil yang melayang di udara, klien merasa seolah sedang menatap gas beracun. Gadis-gadis muda tanpa masker itu bagai domba yang menunggu disembelih. Untuk sesaat, ia merasa seperti kembali ke Tingen, ke masa saat ia membantu Tuan de Wayfield menuntaskan dendam arwah yang menghantuinya. Ia seakan sudah bisa melihat masa depan para pekerja wanita itu. Ada yang kepalanya berdenyut, ada yang penglihatannya kabur, ada yang menjadi histeris, ada pula yang gusinya berubah kebiruan, hingga akhirnya buta atau meninggal dunia. Ini seperti ritual pengorbanan berskala besar yang berdarah. Bedanya hanya, targetnya adalah simbol uang yang berkilau itu. Jika Aurora Order, Rose School of Thought, dan sekte-sekte jahat lain memanfaatkan situasi seperti ini, seperti yang dilakukan Lanefus dulu, maka akan terjadi masalah besar. Klien menutup hidung dan mulutnya, memperhatikan dalam diam. Mike Joseph bergumam dengan nada terkejut sekaligus marah. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mereka bisa begini? Beberapa waktu lalu, semua surat kabar dan majalah membahas soal keracunan timah. Kenapa mereka tidak memakai langkah pencegahan sama sekali? Mereka tak sanggup bahkan untuk membeli masker? Para pemilik pabrik ini, pembunuh. Dia benar-benar seorang reporter yang punya rasa keadilan. Meski sudah tak muda, agak pelit, dan aktingnya lumayan hebat, tapi dia masih punya niat murni. Tapi, bagaimana dia tahu soal keracunan timah? Benar. Aku dulu meminta Tuan de Wayfield mengiklankan bahaya timah di surat kabar dan majalah. Kelihatannya hasilnya baik. Tapi bagi sebagian orang, apa artinya kalau 1-2 rakyat miskin mati? Masih banyak yang menunggu pekerjaan, pikir klien muram. Sebagai jurnalis senior, Mike tak kehilangan akalnya. Ia mengamati diam-diam dan menanyai beberapa pekerja yang baru selesai berganti shift, lalu meninggalkan pabrik timah itu. Setelahnya, mereka mengunjungi satu demi satu pabrik lain,
Tapi semangat mereka lenyap begitu melihat kondisi kumuh dan kerja keras para buruh. Menjelang siang, Klein mendapati banyak orang berkumpul di depan sebuah pabrik. Mayoritas perempuan, berteriak-teriak dengan bersemangat sambil berusaha masuk. "Ada apa?" tanya Mike pada Pak Tua Kohler heran. Pak Tua Kohler juga tampak bingung. "Aku akan cari tahu." Ia berlari ke arah kerumunan, menyelip di antara orang-orang, lalu kembali beberapa menit kemudian. "Mereka mau menghancurkan mesin-mesin baru," katanya sambil terengah. "Kenapa?" Mike, yang belum pernah menangani berita seperti ini, tidak tahu situasinya. Klein, sebaliknya, sudah bisa menebak penyebabnya. Pak Tua Kohler menunjuk ke arah pabrik. "Itu pabrik tekstil. Mereka mau pakai mesin tenun terbaru, jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan berkurang. Katanya, sepertiga pekerja akan dipecat. Para buruh perempuan itu ingin menghancurkan mesin, supaya mereka bisa dapat pekerjaan mereka kembali. Kalau tidak, mereka tak akan bisa hidup. Mungkin satu-satunya pilihan tinggal jadi wanita jalanan." Mulut Mike terbuka. Bentuknya seperti hendak mengucapkan kata bodoh, tapi ia tidak jadi mengatakannya. Ia hanya menatap dalam diam, tak melangkah lebih dekat. "Ayo pulang. Wawancara investigasiku sudah cukup." Setelah lama terdiam, Mike menghela napas. Ketiganya pun berbalik dan berjalan keluar dari distrik pabrik, tanpa sepatah kata. Menjelang perpisahan, Mike menatap Klein dan berkata pelan, "Menurutmu, kalau pabrik-pabrik timah itu ditutup karena tidak memberikan perlindungan, atau para bosnya dibawa ke pengadilan, apakah para perempuan itu masih bisa mencari pekerjaan lain?" Klein berpikir serius. Kalau hanya beberapa pabrik, tak masalah besar. Tapi beberapa buruh perempuan bisa menderita kelaparan dan kedinginan saat mencari kerjaan lain. Karena tak punya tabungan, mereka akan kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Namun, kalau terlalu banyak pabrik ditutup dalam waktu singkat, itu akan jadi bencana, apalagi dengan tambahan para pekerja yang kehilangan pekerjaan karena mesin tenun baru. Distrik pabrik Backlund saja bisa punya ribuan, bahkan puluhan ribu pengangguran, tanpa makanan atau pakaian, berkeliaran seperti mayat hidup di jalanan. Mereka mungkin akan menurunkan upah hanya demi mendapat pekerjaan. Entah berapa banyak orang di Isborough yang akan makin sengsara atau mati karenanya. Pemandangan itu akan seperti neraka, dan bahkan tanpa kekuatan Beyonder sekalipun, itu sudah cukup membawa kehancuran besar. Dan kini, para dewa jahat bersembunyi dalam kegelapan, menunggu. Klein menelan semua kata yang ingin ia ucapkan. Mike kembali terdiam. Setelah membayar 10 pound dan 6 soli, ia naik kereta dan meninggalkan distrik pabrik yang mengepulkan asap. Klein memandangi kereta itu hingga menghilang di kejauhan, tanpa berkata apapun. Saat masih menjadi seorang Nighthawk, ia memang sudah mengenal kehidupan kaum miskin, tapi kesan yang tertinggal kali ini jauh lebih dalam. Pengamatan dari berbagai sisi menyingkap jurang kemanusiaan di depan matanya. Isborough benar-benar penuh bahaya tersembunyi, seperti bara yang siap menyala kapan saja. Sedikit saja lengah, kultus bisa menyalakannya. Klein berpikir sejenak, lalu berkata, "Pak Tua Kohler, aku ingin Anda membantuku memantau keadaan di Isborough. Tentu saja, hanya kalau Anda tidak sibuk. Aku akan membayar Anda. Uang ini juga bisa Anda gunakan untuk menjalin hubungan dengan para pekerja lain. Setiap minggu, kita bertemu di kedai kopi yang dulu." Mata Pak Tua Kohler berbinar. Tidak masalah. Ia sama sekali tidak menyinggung soal bayaran, sepenuhnya mempercayai detektif baik hati itu. Klein menimbang sejenak dan berkata, "Setiap kali kita bertemu, aku akan memberi Anda 15 soli sebagai biaya dan kompensasi. Kalau Anda memberiku informasi yang memuaskan, akan ada tambahan 5 soli lagi sebagai upah." 1 pound. Pak Tua Kohler hampir berseru kaget. Dalam masa paling makmurnya, upahnya hanya 21 soli per minggu. 1 pound, 1 soli. Benar. Klein mengangguk. Anda harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jangan terburu-buru mencari informasi. Tetaplah dalam keadaan banyak mendengar, sedikit bicara. Kalau tidak, Anda bisa dalam bahaya. Uang informan seperti ini secara teori bisa diganti, tapi sekarang aku detektif lepas, yang membiayai diri sendiri dengan setengah koin perak. Klein tersenyum getir pada dirinya sendiri. Empress Borough,
di ruang belajar Nona Audrey dalam villa mewah milik Pearl Hall. Gadis pirang itu sedang mendengarkan Nona Escalante, guru psikologinya, sambil sesekali mengelus Susi, anjing besar yang duduk di sisinya. Dengan rambut hitam panjang terurai hingga pinggang, Escalante Osleka memperhatikan bahwa anjing itu tampak ikut mendengarkan dengan serius. Ia tak bisa menahan senyum dan berhenti sejenak selama 2 detik, sebelum melanjutkan penjelasannya. Saat ini belum ada teori yang sepenuhnya ortodoks di bidang psikologi. Ada beberapa aliran pemikiran, seperti psikoanalisis, analisis kepribadian, dan psikologi perilaku. Tentu saja, penelitian tentang pikiran tidak hanya dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Banyak juga ahli mistisisme yang melakukan penelitian serupa. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah... maaf, aku sedikit keluar jalur. Mari kita kembali ke topik sebelumnya dan membahas psikoanalisis. Audrey bisa dengan jelas merasakan niat Escalante untuk mengarahkan topik. Maka, ia berpura-pura tidak tahu dan bertanya dengan nada ingin tahu. Guru, aku ingin tahu lebih banyak tentang penelitian pikiran di bidang mistisisme. Seperti yang kau tahu, aku sangat tertarik dengan hal itu. Escalante mengatupkan bibirnya, mengerutkan kening, lalu berkata agak canggung. Tapi ada sumpah kerahasiaan. Maksudku, teori dan penelitian itu termasuk rahasia lingkaran mistisisme. Hanya orang dalam yang boleh mengetahuinya. Begitu ya? Kak, kalau begitu, bolehkah aku bergabung? Tanya Audrey penuh harap. Mereka tidak terlibat hal-hal jahat kan? Hah, tentu tidak. Itu hanya semacam seminar yang diadakan oleh para penggemar. Escalante cepat-cepat mengalihkan topik. Nanti saja kita bicarakan. Sekarang, mari lanjutkan pelajarannya. Aku harus tahu batasnya. Lakukan selangkah demi selangkah. Kalau ini memang sifat umum para anggota alkemis psikologi, mungkin aku tak perlu khawatir mereka akan dipenuhi orang gila dan mesum seperti Tuan A. Audrey sengaja memasang ekspresi seolah enggan beralih topik, tapi tetap mendengarkan dengan sopan penjelasan dasar teori psikoanalisis. Setelah pelajaran selesai dan Escalante pergi, Audrey kembali ke ruang belajar, menutup pintu kayu berat dengan hati-hati, lalu berkata pada Golden Retriever besar itu, Susi, bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia tidak tulus, jawab Susi datar. Lalu, ia memiringkan kepala dan berkata, tapi apa yang dia katakan menarik sekali. Aku rasa bahkan lebih menarik dari daging dan biskuit. Susi, apa kau ingin jadi psikiater di masa depan? Khusus menangani gangguan mental pada hewan? Misalnya, kuda milik Glens yang sepertinya depresi itu. Audrey tiba-tiba terdiam, berpikir apakah ia perlu menyiapkan jas putih khusus dan kacamata berbingkai emas untuk membuat Susi tampak lebih profesional. Begitu kembali ke Jalan Minsk dari distrik pabrik, Klein makan siang sederhana lalu tidur siang. Ia baru terbangun ketika senja telah turun, dan langit mulai gelap. Namun meski begitu, ia masih merasa lelah, kelelahan yang berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Setelah lama termenung, Klein turun ke lantai 1 dan menyalakan lampu gas. Ia berniat duduk di sofa untuk membaca koran hari itu, tetapi saat melirik sekeliling, ia melihat sebuah surat undangan di atas meja kopi. Ia sempat tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa itu adalah surat undangan yang beberapa hari lalu dikirimkan oleh Nyonya Stellin Summer lewat pelayannya. Hampir saja aku lupa. Pesta perjodohan terselubung itu. Klein meletakkan surat undangan itu, lalu berjalan menuju kamar mandi di lantai 1. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, hingga terlihat lebih segar dan bersemangat. Dibandingkan saat ia pertama tiba di Beckland, kini kumis dan janggut hitam di sekitar bibir dan dagunya tampak lebih tebal. Meski tidak sepenuhnya menghapus kesan ilmiahnya, penampilan itu membuatnya tampak lebih matang dan maskulin. Orang yang tidak begitu mengenalku pasti tak akan bisa mengenaliku lagi. Klein mengembuskan napas pelan, mengeringkan wajahnya, lalu mengenakan kembali kacamata berbingkai emas di batang hidungnya. Setelah beristirahat sebentar, ia berganti baju, kemeja berkerah kaku dan jas berekor hitam. Dengan cukup formal, ia mengenakan topi setengah tinggi dari sutra, mengambil tongkat dan surat undangan, lalu keluar rumah menuju unit di sebelahnya. Diiringi bunyi bel pintu yang berdenting lembut, ia melihat Julian, si pelayan,
membuka pintu. Di belakangnya berdiri Stalin, dengan rambut pirang digelung tinggi, dan sepasang anting perak menghiasi telinganya. Klein melepas topinya, menunduk sopan, dan memuji, "Nyonya Summer, Anda tampak sangat cantik hari ini." Meskipun ucapannya terdengar formal dan datar, memang benar bahwa wanita itu tampak jauh lebih cantik daripada biasanya. Rupanya kemampuan berhiasnya meningkat pesat. Sepertinya kasus perselingkuhan itu membuatnya semakin akrab dengan Nyonya Mary. Lagi pula, Mary kini seorang konglomerat dengan kekayaan puluhan ribu pound, dan telah diterima dalam Dewan Nasional Pengendalian Polusi Udara. Ia pasti belajar banyak soal tata rias, busana, dan perhiasan dari sana. Klein mengangguk dalam hati. Sudut bibir Stalin pun terangkat senang. "Ini anting baruku, harganya 8 soli." "Ah Nyonya, kau memang belum berubah sama sekali." Klein tersenyum dan menyerahkan topi, tongkat, serta mantel kepada pelayan. Perapian dan pipa di ruangan membuat suasana hangat seperti awal musim panas. Banyak wanita dan gadis muda yang berpakaian lebih terbuka, sebagian menyingkap lengan putih mereka, sebagian lainnya menampakkan belahan dada lembutnya. Luke sedang membicarakan urusan bisnis dengan teman-temannya. "Aku mohon maaf atas ketidakhadirannya," kata Stalin dengan peran nyonya rumah yang sempurna. "Silahkan makan dulu. Nanti aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa wanita muda yang berpendidikan." "Tidak perlu sebenarnya. Biarkan aku makan dengan tenang saja." Klein tersenyum. "Aku bahkan sudah mencium aroma makanannya." Karena tamu yang datang cukup banyak, lebih dari 20 orang, jamuan kali ini berbentuk prasmanan. Klein mengambil piring dan berjalan berkeliling. Ia menemukan hidangan yang lebih beragam daripada pesta sebelumnya. Trot dingin, pai ayam, semur domba dengan kacang polong, daging asin, kari, daging sapi panggang, kalkun, pai lidah sapi, ham, salad dan kue krim. Minumannya tetap berupa sampanye dan anggur merah. Menu itu sangat cocok bagi penyuka daging seperti Klein. Dengan piring besar di tangan, ia tak berbicara dengan siapapun. Ia bersembunyi di pojok dan perlahan menikmati makanan. Tidak sebagus masakan para koki di klub kuelak. Sesekali ia menilai dalam hati. Ia baru hendak mengambil porsi kedua, ketika akhirnya ditemukan oleh Stalin Summer. Bersamanya, berdiri seseorang yang dikenal Klein, pengacara Jurgen, dengan ekspresi serius, seperti biasa. Benar juga, Jurgen masih lajang. Klein tersenyum dan menyapa duluan. "Bagaimana kondisi Nyonya Doris sekarang?" Jurgen tampak tak nyaman, menarik dasi kupunya sedikit. "Dia akan keluar dari rumah sakit minggu depan." "Itu kabar baik," ujar Klein tulus, dengan perasaan campur aduk. Saat itu, Stalin sudah membawa beberapa gadis muda dan mulai memperkenalkan mereka. "Ini Tuan Jurgen Cooper, seorang pengacara senior. Penghasilannya setidaknya 3 pound seminggu. Ia juga sering mendapat komisi dari kasus yang ditanganinya, jadi penghasilannya pasti lebih dari 200 pound setahun. Ia muda dan berbakat, kelak pasti jadi pengacara besar. Dan ini Tuan Sherlock Moriarty, detektif terkenal. Pendapatannya tidak tetap, tetapi setiap misi dibayar mahal, bisa 10 hingga 50 pound. Astaga, Nyonya, terlalu to the point." Klein tak bisa menahan diri untuk menertawakan dalam hati. Jurgen di sebelahnya tampak mengerutkan kening. Tanpa merasa bersalah, Stalin melanjutkan perkenalan. "Nona Sarah Taylor, orang tuanya guru di sekolah tata bahasa. Nona Angelina Watson, ayahnya pegawai negeri di Departemen Kepolisian Backlon." Klein tersenyum kaku dan menyalami para gadis satu persatu. Begitu Stalin selesai, Jurgen menegur dengan nada berat, "Nyonya Summer, tidak sopan menyebut pendapatan orang di depan orang lain." Namun Stalin sama sekali tak tersinggung. Ia justru menjawab serius, "Tidak, itu penting. Jika dua orang saling menyukai dan ingin berkeluarga, pendapatan adalah hal mendasar. Pikirkan saja, setiap hari harus ada daging, sayur, buah, susu, roti putih, mentega, krim dan lain-lain. Itu butuh setidaknya 1 pound 5 soli per minggu hanya untuk makan. Belum lagi biaya sewa rumah bagus, hampir 1 pound per minggu. Ditambah air, gas, arang, sabun, dan transportasi, semuanya sekitar 10 soli.
Itu baru kebutuhan dasar. Belum hiburan seperti konser atau teater, juga baju baru tiap tahun. Aku yakin sebuah keluarga butuh setidaknya 30 pound per tahun untuk hidup layak. Selain itu, gaji pelayan, biaya pendidikan anak, dana darurat, serta dekorasi rumah juga perlu diperhitungkan. Hanya dengan pendapatan lebih dari 200 pound setahun, kebutuhan itu bisa terpenuhi dan kebahagiaan keluarga tercapai. Jadi, agar tidak membuang waktu atau menimbulkan kesalahpahaman, aku rasa penting untuk menyertakan informasi ini saat memperkenalkan orang. Sebagai pengacara, Jurgen tak mampu membalas langsung. Untung saja wajahnya yang serius membuatnya tampak tetap tenang. Berjiwa besar juga, tapi seharusnya etika dasar menyebut hal itu secara pribadi, bukan di depan semua orang. Meski aku tahu persis kenapa kau melakukannya. Klien tersenyum halus. Ya, penghasilan memang penting. Hanya dengan pendapatan lebih dari 400 pound setahun, seseorang bisa mengadakan pesta sebesar ini dan membuat istrinya tampil dengan gaun serta anting seindah itu. Stellin mengangkat dagu, menahan senyum. 430 pound. Maksudku, harus ada sedikit tabungan setiap tahun untuk berjaga-jaga atau diinvestasikan ke saham atau obligasi. Itulah kira-kira pendapatan tahunan suaminya. Setelah menemukan topik bersama di antara dua kelompok tamu itu, Stellin pergi menyambut tamu lain. Klien dengan jelas melihat bahwa Sarah, Angelina, dan para gadis lainnya lebih tertarik pada pengacara Jurgen, pria tampan dengan pekerjaan dan pendapatan stabil. Sementara seorang detektif swasta yang bisa saja dipenjara kapan saja, tentu bukan pilihan utama bagi wanita kelas menengah. Apalagi kini Klein berpenampilan lebih kasar dengan janggutnya, wajar jika para gadis itu tampak sedikit waspada padanya. Setelah berbincang sebentar, ia mencari alasan untuk pergi lalu bersembunyi di sudut, menikmati makanannya sambil menonton wajah Jurgen yang kebingungan dan canggung. Entah kemana perginya kefasihan seorang pengacara itu malam ini. Beberapa menit kemudian, dua anak keluarga Summer berlarian melewati Klein sambil bermain. Mereka melihat pria di pojok itu, berhenti, dan bertanya dengan mata berbinar, "Tuan Moriarty, kami dengar Anda detektif?" "Ya," Klein tersenyum menanggapi. Gadis kecil itu berkata polos, "Bisa ceritakan kasus yang sudah Anda pecahkan?" Saudara kembarnya langsung mengangguk bersemangat. "Kasus yang kupecahkan? Kalau bukan tentang roh gentayangan, boneka hidup, atau anjing iblis, ya cuma soal kucing hilang atau suami selingkuh. Tak ada yang cocok untuk anak-anak." Klein berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, ini kisah tentang harta karun. Seorang perwira yang baru pulang dari Isbalam tiba-tiba terbunuh. Ia sudah hampir lupa semua novel detektif dari kehidupan sebelumnya, jadi ia hanya mengarang berdasarkan ingatan samar. Namun, kedua anak itu tidak peduli dengan logika cerita dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bahkan ikut bertanya, 'Lalu apa yang terjadi selanjutnya?' Tanpa disadari, Klein merasa jauh lebih rileks. Ketika pesta hampir usai dan ia bersiap pulang, ia melihat wajah Stellin dipenuhi kegembiraan. "Ada kabar baik apa?" tanya Klein santai. Stellin mengangkat dagu sedikit dan menjawab dengan senyum tertahan, "Mary mendapat undangan makan siang dari Sekretaris Utama Dewan Nasional Pengendalian Polusi Udara, Tuan Hubert Hall, pada hari Senin. Beliau adalah putra sulung Earl Hall, seorang bangsawan sejati. Ia mengundang semua anggota dewan dan mengizinkan mereka membawa 2 atau 3 teman." Stellin berhenti sejenak. "Luke dan aku baru saja diundang oleh Mary." Senin siang. Berdandan seindah mungkin, Stellin Summer bersama suaminya, Luke Summer, mengikuti Nyonya Mary menuju Empress Borough, tempat berdirinya sebuah bangunan megah. Patung marmer, kolam, air mancur, taman, dan halaman hijau terpantul di matanya, membuatnya gugup bahkan sebelum memasuki villa. "Luke, apakah kalungku cocok dengan gaunku?" tanyanya dengan kepala miring. Luke tertawa kecil dan menggeleng. "Sayang, kau terlalu gugup. Tak usah khawatir, para bangsawan itu hanya tinggal di tempat sedikit lebih besar dari rumah kita. Dan makan sedikit lebih baik. Kita tak kalah dalam hal apapun." Stellin mengangguk, seolah kepercayaan dirinya kembali. Begitu masuk ke villa, mereka disambut lampu gantung kristal berkilauan,
Aula luas yang cukup menampung banyak penari, dan piring-piring penuh makanan lezat. Hati angsa goreng, ikan tulang naga panggang, lobster bakar, anggur aurmir, sampahnya kabut. Sama persis seperti yang digambarkan majalah. Stalin menatap hidangan itu dengan rasa ingin tahu. Berpikir bahwa ia mungkin bisa menikmati hidangan semacam itu saat liburan atau tahun baru, jika mereka berhemat sedikit. Kecuali untuk anggur aurmir dan sampahnya kabut, tambahnya dalam hati. Saat itu pandangannya terpaku pada seorang gadis muda, dengan gaun istana berwarna krem yang berjalan mendekat. Rambut pirang, mata hijau, kecantikan yang luar biasa. Ia mengenakan sarung tangan sutra putih, dan anting zamrud kecil yang indah, memancarkan kemurnian dan keanggunan. Seperti malaikat. Meski selalu bangga pada penampilannya sendiri, Stalin tak bisa menahan kekaguman, dan entah mengapa, juga rasa minder. "Halo," sapanya dengan canggung, memakai tata krama yang baru ia pelajari. "Halo," balas sang gadis dengan anggun. Setelah berpapasan, Stalin menemani suami dan Mary, menyapa para tamu terhormat serta bangsawan. Tuan Hubert Hall. Beberapa saat kemudian, ia berjalan sendirian ke balkon untuk menenangkan diri, namun tanpa diduga, ia melihat lagi gadis malaikat itu. Gadis itu tengah menatap pemandangan, dengan seekor anjing Golden Retriever besar, duduk patuh di sisi sepatunya, yang dihiasi pita mawar. "Anjingnya lucu sekali," ujar Stalin mencoba membuka percakapan. Gadis muda itu tersenyum lembut. "Izinkan aku berterima kasih atas nama Susi atas pujian Anda." Melihat keduanya, Stalin tiba-tiba merasa bahwa ia juga harus memiliki peliharaan serupa. Hanya dengan begitu, kehormatan keluarga Summer akan tampak sejajar. Ia bertanya dengan nada hati-hati, "Aku dengar para bangsawan memelihara banyak anjing pemburu. Apakah ini salah satunya?" "Benar," jawab gadis bermata zamrud itu lembut. "Boleh aku tahu berapa harganya?" tanya Stalin sambil tersenyum. Gadis murni dan anggun itu menunduk menatap Golden Retriever besar itu, lalu menjawab dengan senyum tipis, 450 pound. Di dalam kereta mewah yang sedang meninggalkan Villa Earl Hall, Luke sedang mengobrol dengan Nyonya Mary tentang para tamu terhormat, seperti Ketua Dewan Nasional Polusi Atmosfer, sekaligus Kepala Layanan Cuaca Nasional, Tuan Dershaw, anggota Dewan Polusi Atmosfer Nasional, sekaligus Presiden Royal Meteorological Society, anggota parlemen dari House of Commons, Tuan Cave, serta direktur dari Midshire Medical Health, yang juga seorang dokter terkenal, Tuan Huxley. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di pemerintahan, keluarga kerajaan, maupun parlemen. Laporan akhir dewan itu akan menjadi dasar terpenting bagi rancangan UU anti polusi dan UU emisi asap yang akan datang. Perusahaan Koim, yang bergerak di bidang batu bara antrasit dan arang, sedang berupaya mendorong dan mempercepat perkembangan tersebut, mengacaukan para pesaing lama yang lebih besar, agar tak sempat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Mereka pasti tak akan pelit mengeluarkan uang, dan pasti akan melobi para anggota parlemen berpengaruh, untuk mengganggu penyelidikan kita. Kita harus punya solusi yang jelas, seperti yang dikatakan Tuan Hubert Hall. Kita perlu menguasai opini publik, dan membiarkan surat kabar serta majalah terus-menerus memberitakan kengerian dari polusi asap, kata Luke, manajer senior di Koim, sekaligus asisten utama Mary, pemegang saham besar dan pengendali perusahaan. Ia sendiri juga sangat cakap dalam pekerjaannya. Saat mereka mengobrol, Luke tiba-tiba menyadari bahwa istrinya duduk di samping, tanpa berkata sepatah kata pun, seolah kehilangan jiwanya. "Stalin, ada apa?" tanya Luke dengan cemas. Stalin tersentak, lalu memaksakan senyum. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah." "Itu wajar. Kau pasti tegang melihat begitu banyak tokoh penting. Sekarang kau bisa sedikit rileks. Kelelahan itu hal yang sangat normal." "Sebenarnya, aku pun merasakannya," kata Luke sambil tersenyum. Stalin tidak menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela ke arah taman dan danau. Telinganya masih terngiang oleh ucapan santai seorang gadis bangsawan muda sebelumnya. 450 pound. Seekor anjing pemburu terlatih harganya antara 450 dan 700 pound. Kota Perak,
di dasar menara runcing. Derek Burke dikurung di sebuah ruangan kecil, makan dan minum obat secara teratur. Karena itu, kondisi mentalnya membaik dengan cepat, halusinasi penglihatan dan pendengaran pun menghilang. Aku akan bisa keluar dalam 1 atau 2 hari. Sulit sekali bertahan lama di tempat semacam ini. Mantan kapten tim penjelajah di sel sebelah sudah dikurung selama 42 tahun, tapi ia masih sangat waras dan rasional. Kalau aku yang mengalaminya, pasti sudah gila. Tapi kisah tentang ekspedisi dan monster aneh yang ia ceritakan itu menakutkan sekaligus menarik. Derek duduk di tepi ranjang, menatap lilin yang sudah hampir habis. Sebelum para penjaga mengantarkan makanan dan obat berikutnya, ia akan dibiarkan dalam kegelapan sejati. Saat itu, ia melihat kabut abu-abu menyebar, diiringi suara dalam nan berat dari The Fool. Bersiaplah untuk pertemuan. Perubahan itu berlangsung sekejap. Derek memusatkan perhatian, refleks menghitung detak jantungnya. Namun, ia segera sadar hal itu tak perlu, karena kini ia sendirian dan tak perlu menghindari siapapun. Setelah berhenti menghitung, satu pertanyaan muncul di benaknya. Apakah tindakan Tuan Fool yang menarikku ke atas kabut abu-abu bisa terdeteksi oleh segel benda mistik di dasar menara? Itu adalah 2 benda mistik yang telah menyelamatkan kota Perak dari kehancuran berkali-kali. Dalam kegelisahan dan kebimbangannya, Derek yang tak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba melihat cahaya merah gelap tak berujung muncul dari kehampaan dan menelannya. Ruangan kecil itu menjadi sunyi total. Bahkan napasnya pun terdengar sangat lemah. Tiba-tiba, dinding logam di antara sel Derek dan sel kapten tim penjelajah terdengar diketuk pelan. Itu adalah sinyal yang biasa mereka gunakan untuk berbicara. Pria di sebelah mengetuk lagi. Namun ketukan ketiga, yang seharusnya menyusul, tak kunjung datang. Beberapa saat kemudian, suara ketukan kembali terdengar, kali ini ragu-ragu. Setelah itu, kedua ruangan kembali tenggelam dalam kesunyian mutlak. Usai makan siang, Audrey berlatih piano, sebelum kembali ke kamarnya sambil memperhatikan waktu. Saat melewati ruang kerja ayahnya, ia melihat pintu terbuka sedikit, dan ada setumpuk dokumen tebal di atas meja. Dokumen itu tidak ada sebelumnya. Penasaran? Audrey memperlambat langkah, dan memberi isyarat pada Susie dengan kedipan mata. Sebagai seorang spektator, Susie biasanya cukup peka untuk menangkap maksud tuannya, hanya dengan sedikit petunjuk. Tentu saja, kadang ia pura-pura tak mengerti, hanya agar bisa tetap berbaring santai. Susie yang menangkap sinyal itu berlari kecil dengan langkah senyap, menumpukan kaki depannya di tepi meja, dan berdiri tegak. Ia melirik halaman depan tumpukan dokumen itu, lalu kembali ke sisi Audrey dan berbisik, survei kondisi kehidupan di semua tingkatan di Eastborough, area dermaga, dan kawasan pabrik. Audrey, apa artinya itu? Survei kondisi hidup di berbagai lapisan di Eastborough, kawasan dermaga, dan distrik pabrik. Kenapa ayah tiba-tiba memerintahkan survei seperti ini? Aku tak ingat pernah membicarakannya dengannya. Audrey bingung dan tidak menjawab pertanyaan Susie. Ia menoleh, memastikan para pelayan sibuk dengan tugasnya, dan tidak memperhatikannya, lalu mengangkat kepala dan melangkah masuk ke ruang kerja Earl Hall dengan tenang. Di meja kerja, Audrey menatap laporan itu. Judulnya memang seperti yang Susie sebutkan. Ini dokumen yang diketik dengan mesin tik. Penelitinya seorang reporter bernama Mike Joseph. Ada lambang suci Dewi di bawahnya. Apakah ini ditugaskan oleh gereja Sang Dewi? Tapi kenapa ayah punya salinannya? Oh, ayah kan seorang penganut Dewi. Mungkin gereja ingin dia membantu? Itu hal baik. Audrey membuat penilaian awal. Ia sebenarnya pernah berpikir untuk menyewa orang guna melakukan penyelidikan serupa, tapi hal itu terasa berlawanan dengan niatnya untuk membimbing orang dari balik layar. Lagi pula, cara itu mudah menarik perhatian bangsawan lain dan membuatnya kehilangan anonimitas. Karena itu, ia sempat ragu. Audrey membuka berkas itu dan melihat isinya. Rupanya bukan hanya Mike Joseph yang melapor tentang Eastborough, kawasan dermaga, dan distrik pabrik, ada juga beberapa orang lain yang melakukan penyelidikan lapangan dari berbagai sudut. Sebagian bahkan menyebut soal berkembangnya sekte-sekte sesat, serta kolusi antara Beyonder dan geng kriminal.
Audrey melihat jam di ruang kerja, hampir pukul 3. Ia buru-buru berhenti membaca, dan menata dokumen itu seperti semula. Sebelum keluar, ia mengambil sebuah buku untuk dijadikan alasan mengapa ia masuk. Tepat pukul 3. Saat gema lonceng masih menggema di udara, Audrey telah muncul di istana megah itu, melalui cahaya merah gelap nan ilusif, berdiri di samping meja panjang kuno. Ia tersenyum, berdiri, dan membungkuk ke arah kursi kehormatan. "Selamat siang Tuan Fool." Setelah menerima anggukan ringan, ia kemudian menyapa The Hanged Man, The World, dan anggota lain. Ia segera menyadari bahwa The Sun tampak gelisah. "Apa yang kau khawatirkan?" tanya Audrey. Pertanyaan itu membuat klien tak perlu repot membuka percakapan. Ia juga sudah menyadari bahwa Little Sun tampak tak tenang. Ia telah datang lebih dulu ke ruang misterius itu, membereskan benda-benda di meja dengan melemparkannya ke sudut, termasuk peluit tembaga milik Azik, botol racun biologis, peluit tembaga dari Numinous Episcopate, dan benda lainnya. Semuanya kemudian ia tutupi dengan kabut tebal. Kini, hanya kartu Black Emperor yang tersisa di atas meja di hadapannya. Benda itu sesuai dengan identitas The Fool. Derek tak menyembunyikan apapun. Ia langsung menceritakan bagaimana ia berhasil berpura-pura sakit, hingga dikirim ke dasar menara untuk perawatan. Akhirnya, ia bertanya, "Yang terhormat Tuan Fool, apakah benda mistik itu akan mendeteksi keikutsertaanku dalam klub tarot?" "Bagaimana aku tahu? Aku bahkan tak tahu benda apa itu. Tapi sejauh ini, tak ada kekuatan aneh atau hebat yang mencoba menembus tempat ini. Bahkan Eternal Blazing Sun dan True Creator pun tak bisa menemukan lokasi ini." Klein mengetukkan jarinya di tepi meja perunggu panjang, dan menjawab dengan nada santai. "Secara umum, tidak akan ada yang terdeteksi. Namun, beberapa benda mistik memang memiliki efek khusus." Mendengar jawaban pasti dari Tuan Fool, Derek pun merasa lega. Ia mengangguk cepat dan berkata, "Aku juga tidak tahu efek khususnya. Itu salah satu rahasia tertinggi Kota Perak." Tiba-tiba, ia teringat pada ucapan mantan kapten tim penjelajah, dan tanpa sadar bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar seseorang bernama Amon?" Amon? Setelah berpikir sejenak, Klein menyadari mengapa nama itu terasa familiar. Namun ia tak langsung menjawab. Ia menatap The Hanged Man, tahu betul bahwa anggota gereja badai tingkat menengah itu juga tahu tentang Amon. Bahkan mungkin lebih banyak darinya. Begitu pula Audrey yang juga menatap The Hanged Man. Ia pernah mendengar nama itu darinya pada pertemuan sebelumnya. Force hanya duduk dengan wajah bingung, merasa bahwa topik yang dibahas di sini selalu jauh melampaui pemahamannya. Algir mengernyit dan bertanya dengan nada ingin tahu, "Kau bertemu seseorang yang menyebut dirinya Amon saat menjelajah di sekitar Kota Perak? Atau mungkin kau menemukan catatan tentangnya?" Derek mengangguk serius. "Ya, 42 tahun lalu, tim penjelajah pernah bertemu seseorang yang mengaku bernama Amon di kedalaman kegelapan. Setelah mereka kembali ke Kota Perak, satu persatu kehilangan kendali. Hanya satu yang tersisa, dan dia dikurung di dasar menara, di sel sebelahku. Mungkin dia juga sudah gila, dan itu hanya imajinasinya," ujar Force, menebak berdasarkan pengalamannya menulis novel. Algir melirik ke arah Tuan Fool di ujung meja. Melihat beliau tetap tenang tanpa ekspresi, ia berani melanjutkan, "Imajinasi memang mungkin, tapi seseorang tak akan sembarangan membayangkan nama Amon. Pada zaman keempat, sekitar 1500 tahun lalu, di kerajaan tempat kita tinggal, ada sebuah keluarga dengan kekuatan aneh. Mereka berasal dari dinasti Tudor, dan nama keluarga mereka adalah Amon. Bahkan di masa itu, ketika Beyonder tingkat tinggi bertebaran, nama keluarga itu tetap dianggap tabu." Justice, Audrey, bertanya menggantikan The Sun. "Kenapa?" The Hanged Man, Algir, tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan dengan tenang, "Keluarga Abraham, Antigonus, Amon, Jacob, dan Tamara adalah 5 keluarga besar yang mendukung berdirinya dinasti Tudor. Mereka hanyalah satu tingkat di bawah Blood Emperor. Di antara mereka, keluarga Amon adalah yang paling misterius. Mereka meninggalkan sedikit sekali catatan sejarah, seolah-olah semuanya telah diputarbalikkan dan diselimuti oleh suatu kekuatan.
Ada satu informasi yang berasal dari Raja Lima Lautan, Nas. Keluarga Amon adalah keluarga para penghujat. Mereka menguasai rahasia untuk merebut kekuasaan para dewa. Selain itu, keluarga Amon menyebut diri mereka sebagai keturunan Dewa Matahari kuno. Derek Berg terdiam kebingungan. Dalam pengetahuannya tentang mitologi, tak pernah ada yang disebut Dewa Matahari kuno. Di antara 8 dewa kuno, Raja Raksasa Aurmir, Naga Imajiner Ankwell, Raja Mutan Kvastir, Raja Peri Soniatrim, Raja Serigala Iblis Phlegrea, leluhur vampir Lilith, leluhur Phoenix Greygrace, dan penguasa Iblis Farbauti, tidak ada satupun yang memegang wewenang atas matahari. Kalau aku harus menghubungkannya, Tuhan yang menciptakan segalanya, yang maha kuasa dan maha tahu, memang menunjukkan kekuatan dalam ranah matahari. Apa mungkin keluarga Amon adalah keturunannya? Menyadari bahwa The Sun tak juga berbicara, Algir mengelus dagunya yang berjanggut tipis dan berkata, keluarga Amon adalah klan kuno, yang hidup sekitar 1000 sampai 2000 tahun yang lalu. Mereka hampir sama tuanya dengan sejarah itu sendiri. Aku penasaran, mengapa pria yang kau temui bisa muncul di sekitar kota Perak? Apa tujuannya? Benar juga, bagaimana mungkin keluarga Amon, yang berasal dari dunia tempat Tuan Hangman, Nona Justice dan lainnya berada, bisa muncul di sekitar kota Perak kami? Kenapa dia gagal menepati janjinya? Setelah menerima undangan untuk bertamu, dia menghilang dengan misterius, dan menyebabkan seluruh tim kehilangan kendali, kecuali kapten. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apa yang ia cari? Jika dia memang keturunan Tuhan, mungkin tujuannya sama denganku. Mencari penyebab bencana besar di masa lampau, dan menemukan kebenaran di balik kutukan itu. Derek membiarkan imajinasinya berlari liar sejenak, lalu menggeleng pelan. Tuan Hangman, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku juga masih mencoba mencari tahu soal itu. Algir menatapnya dengan sedikit kecewa. Cobalah lebih sering berkomunikasi dengan mantan kaptenmu di sel sebelah. Lihat apakah kau bisa menggali informasi lebih dalam darinya. Setelah berkata begitu, ia terdiam sejenak dan memperingatkan, tapi kau harus berhati-hati dan bijaksana. Aku pikir orang itu sangat berbahaya. Berbahaya sekali? Kau juga berpikir begitu? Tanya Derek dengan nada terkejut. Para tetua dari dewan beranggotakan 6 orang pun berpikir sama. The Hangman menatap ke kubah tinggi di atasnya, dan menarik napas panjang. Mereka yang tidak berpikir demikian adalah orang-orang yang pikirannya sudah tidak waras. Melihat The Sun masih tampak bingung, ia menggeleng dan menambahkan, dia satu-satunya anggota tim penjelajah yang masih hidup. Fakta itu saja sudah cukup membuktikan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengannya. Dia telah berada di penjara bawah tanah, berhadapan dengan para rampager selama 42 tahun. Namun ia tetap sadar dan rasional. Itu menunjukkan betapa aneh dirinya. Ditambah lagi dengan hubungannya pada Amon yang misterius, bahaya yang mengitarinya jelas sekali. Itu semua adalah kepingan-kepingan kecil yang pernah dipikirkan Derek sebelumnya, tapi belum pernah ia hubungkan menjadi satu. Setelah mendengar penjelasan itu, ia tiba-tiba tercerahkan dan dengan tulus berkata, aku mengerti. Terima kasih, Tuan Hangman. Audrey, yang sejak tadi menyimak dengan seksama, menahan diri agar tidak menutupi wajahnya dengan tangan. Ia merasa The Sun bahkan lebih polos darinya. Melihat rasa ingin tahu semua orang sudah terpuaskan, bahkan Tuan World yang biasanya muram kini sedikit mengubah posisi duduknya, dan The Sun tampak tak memiliki permintaan lain. Audrey menoleh ke ujung meja perunggu panjang itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Full, aku ingin meminta percakapan pribadi. Lagi, klien terhibur dan mengangguk. Tentu, ia langsung melindungi persepsi The Hangman dan yang lainnya, tanpa memisahkan dirinya dari Nona Justice. Ini dilakukan karena ia khawatir yang lain akan mengobrol karena bosan, lalu tanpa sengaja membongkar bahwa The World hanyalah seorang penyampai pesan. Begitu menerima sinyal, Audrey tersenyum dan berkata, Tuan Full, aku punya 3 halaman baru dari buku harian Rosel. Sejak kartu blasphemy dicuri oleh sosok utusan Tuan Full, ia tidak menghindari kunjungan ke museum kerajaan karena rasa bersalah. Ia justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa, secara terbuka meminta izin pada ayahnya, dan seminggu setelah pameran berakhir, ia mendapat kesempatan lain untuk melihat buku catatan itu.
Audrey berpikir bahwa bersikap tenang adalah cara terbaik untuk menghindari kecurigaan. Jika ia terus menampilkan rasa bersalah dan tidak bertindak logis, bahkan gereja God of Steam and Machinery yang sebelumnya tak mencurigainya pun bisa mulai menganggap ada sesuatu yang aneh. Berdasarkan pengalamannya, ia tahu bahwa beberapa halaman pertama buku harian biasanya berisi banyak informasi penting, jadi ia menghafal 3 halaman awalnya. Tanpa menunggu Tuan Full berbicara, ia menambahkan cepat, "Aku tahu hal ini sebenarnya tidak perlu dibahas secara pribadi, tapi aku ingin menyembunyikannya dari Nona Magician selama 1 atau 2 minggu. Dengan begitu, kalau nanti ia tahu bahwa Anda memerlukan buku harian Roselle, ia tidak akan mencurigai bahwa aku adalah Justice." Ia memang bertemu Force dan Sio pertengahan minggu itu, dan dengan mengarahkan percakapan, ia menyelipkan cerita bahwa anjing kesayangannya, Susie, telah mengunyah buku catatan Roselle hingga rusak tak bisa diselamatkan. Secara logika, ia tak perlu lagi menyembunyikan fakta bahwa Tuan Full memerlukan buku harian Roselle, tapi berkat kemampuan telepatisnya, ia bisa meniru pola pikir Force dan menyadari bahwa temannya itu akan berpikir seperti ini. Apa? Itu buku harian? Buku harian tempat Roselle menulis rahasia-rahasianya? Bahkan Tuan Full menganggapnya begitu penting. Aku ingat Nona Audrey punya beberapa lembar. Tunggu, bukankah baru beberapa hari lalu ia bilang anjingnya mengunyah habis buku itu? Apa ini bukan kebetulan yang terlalu mencurigakan? Untuk mencegah Force berpikir demikian, Audrey berharap bisa menyembunyikan hal ini setidaknya selama seminggu. Sejak menjadi seorang telepatis, ia tak hanya bisa melihat aura dan warna emosi seseorang, tapi juga membaca pikiran permukaan mereka, bahkan mensimulasikan alur berpikir mereka. Dari situ, ia memahami satu hal penting, bahwa dalam mengarahkan orang lain, ia harus melakukannya dengan halus dan logis. Hanya bila semua detail tampak wajar dan masuk akal, hingga target tak sadar bahwa dirinya sedang diarahkan, barulah ia bisa disebut telepatis yang benar-benar terampil. Halus dan masuk akal adalah 2 kata kunci terpenting. Audrey menyimpulkan dalam pikirannya. Alasan ia membaca kembali buku catatan Roselle pun tak lain untuk tetap terlihat masuk akal. Dia benar-benar pantas disebut seorang telepatis. Sudah sejak lama dia sadar bahwa Nona Magician adalah salah satu dari 2 orang yang ia rekomendasikan. Klien tersenyum samar. "Apa yang ingin kau tukarkan dengan 3 halaman itu?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan tenang. Kini, setelah mendapatkan Book of Secrets, kelemahannya dalam bidang mistisisme sudah teratasi. Untuk rahasia para dewa dan pengetahuan tentang urutan, ia sudah tahu cukup banyak, bahkan satu saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Nona Justice. Semoga dia tidak menyinggung formula psikiatris, gumam Klein dalam hati. Audrey sudah menyiapkan pertanyaannya. Setelah menahan diri sejenak, ia berkata, "Tuan Full, aku ingin bertanya satu hal. Mengapa dikatakan bahwa kartu-kartu blasfemi menyimpan rahasia mendalam para dewa?" Pertanyaan bagus. Klein tersenyum dalam hati. Dengan ekspresi tenang, ia menatapnya seakan memintanya berpikir sendiri. Lalu berkata dengan suara dalam, "Urutan 0, Black Emperor." Urutan 0? Masih ada urutan 0 di atas urutan 1? Apakah urutan itu mewakili seorang dewa? Black Emperor adalah dewa? Serangkaian pertanyaan berputar cepat dalam benak Audrey. Ia merasa terkejut, puas, dan takjub sekaligus. Menahan kegembiraan dan rasa ingin tahunya yang memuncak, ia menarik napas dalam dan memunculkan 3 halaman buku harian Roselle. Klein mengambilnya, menatap sekilas, dan memastikan bahwa ini bukan salah satu yang pernah ia baca sebelumnya. Tanggal 23 Februari tahun 1143. Sudah lebih dari seminggu aku berpindah ke dunia ini. Aku harus menulis sesuatu untuk menggambarkan apa yang kualami, kalau tidak aku akan gila. Kalau kutulis dengan bahasa Mandarin sederhana, aku yakin tak ada satupun yang bisa membacanya. Dunia ini memakai huruf abjad. Sekarang, aku adalah Roselle Gustav, tapi aku tak akan pernah lupa nama asliku. Huang Tao. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa berpindah dunia. Setelah merenung lama, aku ingat bahwa beberapa hari sebelum itu, aku membeli sebuah piring perak misterius dengan simbol dan pola aneh yang sangat menarik. Tapi benda itu tidak ikut terbawa setelah aku berpindah ke sini.
Itu bukan barang cheatku. Dunia ini mirip dengan Eropa kuno setelah masa Renaissance. Meriam dan senjata api sudah ada, tapi masih kasar dan primitif. Sedangkan aku, Huang Tao alias Rosel Gustav, sebagai penggemar berat novel daring bertema transmigrasi teknologi, tahu banyak hal berguna dan sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Inilah panggung tempat aku bisa menunjukkan kemampuanku. Tapi sial, ingatanku payah sekali. Hampir semua pengetahuan yang kupelajari telah kulupakan. Surga mengizinkanku berpindah dunia, tapi tidak memberiku ingatan jenius, sistem, atau portal dua arah. Bagaimana aku bisa bertahan hidup seperti ini? Baiklah, aku akan mulai dari hal-hal kecil. Kalau sudah punya uang, aku akan mempekerjakan tukang, penemu, dan ilmuwan. Aku cukup memberi mereka ide-ide. Sudah lama aku tak merasa begitu bersemangat menyongsong masa depan. Tapi, aku tetap merindukan ayah dan ibu sedikit. Selain itu, hiburan di dunia ini sangat membosankan. Para pelayan di rumah tidak cantik, dan mereka semua terlihat kaku serta ketinggalan zaman. Sungguh menghancurkan imajinasiku tentang gadis-gadis muda yang manis dan mempesona. Aku belum sempat menamatkan 500 pemalas karya Lin Gao, dan masih banyak gadis cantik menungguku di TikTok. Game Kings of Glory dan PUBG pun belum kuselesaikan. Memikirkannya saja sudah membuatku sedih. Saat klien membaca itu, dahinya hampir berkerut. Awalnya, ia berasumsi bahwa kemunculan Raja Bajak Laut dan 4 penunggang kiamat, berarti Rosel telah berpindah dunia 3-5 tahun lebih awal darinya. Namun kini ia sadar, selisih waktu mereka tak mungkin lebih dari setahun. Tapi, kenapa di dunia ini perbedaan waktunya hampir 200 tahun? Klein berpikir serius selama beberapa saat dan memunculkan berbagai teori, tetapi karena ia kekurangan informasi yang diperlukan, ia hanya bisa sementara menganggap penyebab masalah ini berasal dari perbedaan aliran waktu antara bumi dan dunia ini. Rosel dan aku menyeberang dalam selang waktu kurang dari setahun, tapi di dunia ini, kami terpisah hampir 200 tahun. Itu berarti, bahkan jika aku menghabiskan 200 tahun untuk menemukan cara kembali, kemungkinan besar, aku tak akan kehilangan kesempatan untuk bertemu orang tuaku. Paling tidak, aku hanya akan menghilang selama setahun. Klein membuat inferensi berlawanan, yang memperbaiki suasana hatinya secara signifikan. Seketika, ia merasa bersemangat kembali. Tentu saja, ia sendiri tahu betul bahwa penalaran ini tidaklah ketat, karena semua itu ditentukan oleh satu prasyarat, dan saat ini, hal itu mustahil untuk dikonfirmasi. Bagaimana kalau Rosel justru menyeberang setelah aku? Itu mungkin melibatkan sesuatu yang disebut turbulensi ruang waktu. Kalau begitu, siapa yang bisa menjamin aku akan kembali ke titik waktu yang tepat? Klein menyiramkan air dingin pada semangatnya sendiri. Catatan harian pertama Rosel merupakan hasil dari penahanan diri yang lama. Karenanya, isinya memenuhi lebih dari 2 halaman. Klein membalik ke bagian akhir dan membaca 2 baris terakhir. Tanggal 25 Februari. Dunia yang membosankan. Tak ada surat kabar dan sangat sedikit novel. Aku pikir aku harus membantu budaya masyarakat miskin ini, tapi syarat utamanya adalah aku harus mendapatkan uang dan mengingat kembali bagaimana membuat kertas dan mencetaknya. Sebagai seorang penyintas dunia, aku hanya bisa hidup dari uang saku yang diberikan oleh ayah dan ibu baruku. Kadang-kadang aku baru bisa melihat 1 atau 2 koin emas Vermo yang berkilau. Betapa tragisnya hidupku. Namun, berburu cukup menarik. Tanggal 28 Februari. Dunia ini mungkin sedikit berbeda dari yang ku ketahui. Aku tersesat saat berburu di hutan hari ini. Akibatnya, aku menyaksikan pertempuran yang tak terbayangkan intensnya. Dalam pertempuran itu, pria yang dikepung memiliki mata tambahan yang tumbuh di wajahnya, total 4 mata. Mereka bahkan menembakkan cahaya hijau gelap. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah ini monster humanoid? Ini ternyata dunia fantasi kan? Lawan monster itu bahkan lebih kuat. Ia memanggil pilar cahaya yang terbakar dengan api emas. Ya, aku pikir itu dipanggil. Untungnya, mereka tidak menemukanku. Setelah menyingkirkan monster itu, orang tersebut pergi membawa mayatnya. Aku, Huang Tao, benar-benar protagonis.
Aku menemukan kebenaran dunia ini beberapa hari setelah menyeberang. Mungkin mereka bisa mengenali simbol dan pola misterius di token perak itu. Tentu saja, aku tak akan bertanya. Aku ingin menjadi seperti mereka dan memecahkannya sendiri. Ada satu alasan utama kenapa aku berkata demikian. Aku bahkan tak ingat seperti apa pola itu. Aku hanya samar-samar mengingatnya. Benar-benar protagonis? Yang mulia Kaisar, apa kau menuangkan seluruh jiwa sindrom Chunibyomu ke dalam buku harian ini? Klein tak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya dalam hati. Namun, ia sangat tertarik pada lempengan perak itu, yang mungkin menjadi penyebab penyeberangan Rosel, dan ingin sekali tahu seperti apa simbol dan pola yang terukir di sana. Jika ia benar-benar bisa memecahkannya, dengan mengandalkan pengetahuan mistisisme dunia ini, maka penyeberangan dunia mungkin bukanlah kebetulan semata. Klein meletakkan halaman buku harian itu, mengetuk meja dengan jarinya, lalu mengangkat layar yang memisahkan The Hanged Man dan The Magician. Silahkan lanjutkan perdagangan bebas. Klein bersandar di kursinya dan tersenyum. Force menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin membeli kantung perut Spirit Eater dan 20 ml darah Deep Sea Marlin. Aku akan membayar dengan pound emas. Aku masih punya 430 pound. Aku mampu membelinya. Ia menyemangati dirinya dalam diam. Sedangkan untuk sisanya, ia tak punya ide sama sekali. Inilah salah satu alasan utama yang membuat banyak Beyonder sulit untuk maju. Orang tidak bisa benar-benar mencoba hidup di luar kemampuan mereka. Kalau bukan karena aku harus menjadi Trickmaster, agar sepenuhnya bebas dari pengaruh bisikan bulan purnama, aku tak akan mempertimbangkan kenaikan urutan. Meski sudah memiliki sumber daya Beyonder yang cukup, aku tak akan berurusan dengan lingkaran ini. Aku akan menulis buku, menabung, minum teh, dan berjalan-jalan bersama Shio. Begitu dia menyelesaikan tugas itu, kami bisa berkeliling ke berbagai tempat di benua utara dan selatan. Kami tak perlu takut pada bahaya atau kecelakaan, dan bisa menikmati hidup. Pikiran Force mulai melayang. Tepat saat ia mengira tak ada yang akan menanggapi, Alger berkata dengan suara rendah, aku melihat darah Deep Sea Marlin di pertemuan besar para bajak laut baru-baru ini, tapi sayang sekali, kau sudah melewatkannya. Seharusnya kau bilang lebih awal. Tidak, salahku. Waktu itu kau belum bergabung dengan klub tarot. Lalu apa gunanya kau bilang begitu? Pamer pengalaman? Force mendengus dalam hati, tapi tetap berkata dengan serius, Tuan Hanged Man, tolong carikan untukku. Aku bisa menerima harga antara 300 sampai 400 pound. Alger mencibir. Lautan jauh lebih luas dari daratan. Para bajak laut mungkin tidak saling bertemu bahkan dalam setengah tahun. Bahkan di pulau-pulau tempat mereka menjual barang rampasan, bahan Beyonder jarang dikumpulkan. Hanya kota besar seperti Backlon, Trier, Saint Milom, dan Veina Potter yang memiliki banyak bahan terkumpul. Dari logatmu, kau pasti warga Backlon, atau seseorang yang telah lama tinggal di sana. Maksudmu aku harus mengandalkan diriku sendiri? Force hampir mendongak ke kubah tinggi di atasnya. Saat itu Derek berkata, aku tahu kira-kira di mana beberapa Spirit Eater sering muncul. Tapi aku tak butuh pound emas yang kalian bicarakan. Force tersenyum palsu dan berkata, kalau begitu, apa yang kau inginkan? Formula ramuan Solar High Priest. Audrey langsung menebak dalam hati. Derek berpikir serius dan berkata, formula ramuan Solar High Priest. Itu formula urutan 7 kan? Aku pernah dengar, tapi formula untuk urutan itu bernilai setidaknya 750 pound, dan kalau kau ingin cepat, bisa dijual lebih dari 1000. Selain itu, kantung perut Spirit Eater dan darah Deep Sea Marlin, tidak lebih dari 400 pound masing-masing. Biasanya malah hanya 300 pound. Kau paham maksudku? Force berusaha menjelaskan kepada The Sun bahwa ini bukan transaksi yang sepadan. Tanpa ragu, Derek menjawab, aku bisa memberimu 2 atau 3 kantung perut Spirit Eater. Sedangkan untuk Deep Sea Marlin, ia bahkan tak memikirkannya. Ia belum pernah melihat laut seumur hidupnya. Apa gunanya aku punya banyak kantung perut Spirit Eater? Digoreng atau dipanggang? Sejujurnya, aku tak tahu kapan aku bisa menjualnya. Yang paling penting, aku tidak mampu membeli formula Solar High Priest. Force memaksa tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan coba mencari. Ia teringat pada penganut Eternal Blazing Sun bertopeng,
di pertemuan Mr. A yang ahli dalam pemurnian. Ia juga memikirkan cincin Band of Light, dan percaya bahwa ia bisa mendapatkan petunjuk untuk formula Solar High Priest. Tapi aku tak punya cukup uang. Force berpikir sejenak, menyentuh wajahnya, menatap sekeliling, lalu bertanya dengan tulus, "Teman-teman, apakah kalian punya cara bagus untuk mendapatkan uang?" Begitu selesai bertanya, ia menyadari semua orang terdiam. Keheningan itu bisa digambarkan dengan istana, tanpa suara, dan kabut abu-abu yang tenang. Sepertinya semua orang menghadapi masalah ini. Sedangkan Tuan Full, dia tidak butuh uang. Force dengan bijak menutup mulutnya. Bukankah cara terbaik menghasilkan uang adalah dengan memiliki pertanian, tambang, perkebunan, pabrik, atau saham? Oh, kau juga bisa mengikuti pengumuman hadiah kerajaan dan menyelesaikannya sesuai harga serta waktu yang wajar. Audrey sadar dirinya tak punya pengalaman nyata dalam mencari uang, jadi ia hanya menanggapinya dalam hati seolah bercanda. Mungkin aku bisa menawarkan proyek sepeda? Klein menahan diri agar tidak membuat The World berbicara dan membocorkan identitas aslinya. Setelah menunggu beberapa detik, ia tetap menjaga sikap misterius, lalu membuat The World berkata dengan suara serak dan suram, "Tolong bantu carikan kelenjar pituitari bermutasi dan darah Thousand-Faced Hunter, serta karakteristik Human Skin Shadow, dan rambut Deep Sea Dragon." Meskipun Klein hanya memiliki 589 pound emas tersisa, kini ia sudah memiliki karakteristik Beyonder dari Werewolf, dan botol racun biologis. Ia juga berencana mencari kesempatan untuk mengubah salah satunya menjadi benda mistik, dan menjual satu lagi. Dengan begitu, ia akan memiliki cukup dana untuk bahan ramuan urutan 6. Karena itu, ia meminta anggota klub tarot membantunya mencari lebih awal, agar tidak melewatkan kesempatan. "Baik, The Sun," Derek menjawab pertama, meski tanpa janji. Dibandingkan Spirit Eater, Human Skin Shadow dan Thousand-Faced Hunter bukanlah monster yang mudah ditemui. Thousand-Faced Hunter? Aku rasa aku pernah melihat fosilnya, pikir Audrey sebelum menjawab. Ya, aku akan memastikannya setelah kembali. Fosil itu berada di ruang harta Duknegan. Kalau sudah jadi fosil, karakteristik Beyondernya mungkin sudah lama diambil. Klein mengendalikan The World dan mengangguk samar. Setelah beberapa saat hening, Algir berkata, "Tolong bantu aku mengawasi seseorang yang terlibat dalam kasus hilangnya budak kolonial yang pernah kusebut." Ia menyebut dirinya, Baelen, seorang pria berkulit coklat kemerahan dengan ciri khas orang selatan, tapi seseorang mendengar ia berbicara dengan logat Backland. Gigi ketiga di sisi kirinya hilang, meski mungkin sudah diganti. Selain itu, tidak ada ciri khusus, dan tinggi badannya juga biasa saja. Jika kalian menemukan jejaknya, aku akan memberikan imbalan tanpa masalah, setidaknya 100 pound atau sesuatu yang setara nilainya. Bahkan dengan deskripsi seperti itu, ramalan pun tak akan bisa dilakukan, apalagi pencarian nyata di dunia. Klein memandangi sekeliling dan berkata, "Silakan lanjutkan pertukaran bebas." Pada akhir pertemuan tarot, Derek kembali ke dunia nyata, dan mendapati dirinya berada di kamar gelap dan sempit. Ia duduk di lantai dengan hati-hati selama beberapa detik, dan karena tak menemukan perubahan apapun, akhirnya ia menghela napas lega. Mengingat nasihat Tuan Hangedman untuk berbicara lebih banyak dengan mantan kapten tim penjelajah, Derek berjalan menuju dinding logam di hadapannya, menekuk jarinya, dan mengetuknya. Ia menyelesaikan sinyalnya, tetapi tak ada respons bahkan setelah menunggu lama. Apakah dia tertidur? Atau dibawa ke Dewan 6 anggota? Derek bertanya-tanya sambil menatap dinding logam kusam itu. Pada saat itu, suara tua dan samar terdengar dari ranjang di belakangnya. "Apakah kau mencariku?"